Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salman Durian Abdallah dengan NPM 2006144. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Hubungan antara teori bahasa dan otomata dan komputasi, sebelum komputer lahir, David Hilbert telah mencoba menciptakan algoritma umum untuk membuktikan persoalan matematika secara otomatis. Setelah itu, lahir teori otomata yang mulai dikenal pada abad ke-20. Teori dimulai di bidang sistem logika matematika yang mencoba membuat program yang mampu menentukan salah dan benarnya sembarang proporsi matematika. Teori otomata mempelajari model mesin komputer menggunakan model matematika, di mana mesin-mesin tersebut dibuat dan dikembangkan dengan meniru kemampuan manusia dalam hal menyelesaikan perhitungan atau kalkulasi dengan lebih cepat dan terpercaya. Otomata adalah mesin yang dirancang untuk mengikuti serangkaian instruksi perintah yang sistematis. Hubungan di antara teori bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengidentifikasikan apakah input itu termasuk diterima atau tidak. Kemudian, sekitar tahun 1950, Noam Chomsky mengemukakan perangkat formal yang disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Grammar mempunyai manfaat atau nilai sangat besar di ilmu informatika atau komputer karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintak bahasa pemrograman dan bahasa yang formal yang lain. Adapun teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Secara garis besar, teori bahasa dan otomata adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari mesin abstrak atau model matematika dan masalah komputasi yang dapat diselesaikan menggunakan mesin tersebut. Kemudian, untuk sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini yaitu pada tahun 1842 sampai dengan 1843. Sekitar tahun 1842 sampai dengan 1843, program komputer pertama diciptakan oleh Ada Lovelace. Ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa komputer memiliki aplikasi di luar perhitungan murni. Ia menciptakan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk dilakukan oleh komputer. Akibatnya, ia sering disebut sebagai orang pertama yang mengenali potensi penuh dari komputer, dan juga programmer pertama. Pada tahun 1940-an, komputer modern bertenaga listrik diciptakan dengan kecepatan yang terbatas. Juga kapasitas memori kecil memaksa programmer untuk menulis tangan bahasa pemrograman. Akhirnya disadari bahwa membutuhkan banyak usaha intelektual untuk melakukan pemrograman. Kemudian yang kedua, pada tahun 1943 sampai dengan 1945, bahasa pemrograman pertama didesain untuk berkomunikasikan instruksi kepada komputer. Ditulis pada tahun 1950-an, bahasa pemrograman yang pertama Plankalkül diciptakan oleh orang Jerman bernama Konrad Zuse, tetapi tidak diimplementasikan sampai tahun 1998 dan 2000. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1949, shortcode oleh John Muckley yang dikembangkan pada tahun 1949 adalah salah satu bahasa yang memiliki tingkat tinggi pertama yang pernah diciptakan untuk komputer elektronik. Kemudian yang keempat, pada tahun 1952, Manchester Mark I oleh Alice Greenlee dianggap sebagai program tingkat tinggi pertama yang sudah dikompil berfungsi mengubah suatu bahasa ke kode mesin. Kemudian yang kelima, pada tahun 1957, Fortran oleh John McDougall, bahasa pemrograman tertua yang masih digunakan sampai sekarang, digunakan oleh NASA untuk komputasi numerik dan saintifik. Pada tahun 1959, COBOL atau Common Business Oriented Language oleh Short Range Computer adalah bahasa pemrograman pertama yang diamanatkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, digunakan untuk komputasi bisnis, dipakai oleh kartu kredit dan ATM. Kemudian yang keenam, pada tahun 1964, BASIC atau Beginner All-Purpose Symbolic Introduction Code oleh John George Kenney dan Thomas Aquinas
Didesain untuk kesederhanaan, banyak game komputer yang ditulis menggunakan BASIC. Kemudian yang ketujuh, pada tahun 1970, Pascal oleh Niklaus Wirth dinamakan berdasarkan Blaise Pascal, diciptakan untuk mengajarkan pemrograman berstruktur dan struktural data. Sering digunakan untuk aplikasi Windows seperti Skype. Kemudian yang ke-8, pada tahun 1972, oleh Dennis Ritchie, salah satu bahasa pemrograman terpopuler sedunia. Banyak bahasa pemrograman yang dihasilkan dari C, seperti C++, Java, JavaScript, Perl, dan PHP, dan Python. Kemudian pada tahun 1980, ada oleh John Lekbiah dinamakan berdasarkan Ada Lovelace berasal dari Pascal, diciptakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak besar atau NASA dan NSTAR, sering digunakan oleh Departemen Pertahanan, Transportasi, Manufaktur, dan lain-lain. Pada tahun 1983, C++ oleh Jan Schrottrup, sebelumnya bernama C dengan kelas, merupakan ekstensi dari C, dengan peningkatan seperti kelas, fungsi virtual, dan templates. Sering digunakan untuk aplikasi komersial dan perangkat lunak tertanam, game, dan aplikasi service atau klien. Dipaksakan oleh Adobe, Google, Chrome, Mozilla, Firefox, dan Internet Explorer. Kemudian yang ke-10, pada tahun 1991, Python oleh Guy van Rossum dinamakan berdasarkan grup komedi Monty Python, diciptakan untuk mendukung berbagai gaya pemrograman dan seru untuk digunakan. Sering digunakan untuk aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan informasi, dipakai oleh Google, Yahoo, dan Spotify. Kemudian yang ke-11, pada tahun 1993, Ruby oleh Yukihiro Matsumoto didesain untuk pemrograman yang produktif dan menyenangkan. Sering digunakan untuk pengembangan aplikasi web, dipakai oleh Twitter, Hulu, dan Groupon. Kemudian yang ke-12, pada tahun 1994, Java oleh James Gosling diciptakan awalnya untuk proyek interaktif TV, mempunyai fungsi cross-platform. Bahasa pemrograman populer kedua setelah Python, sering digunakan untuk pemrograman jaringan, pengembangan perangkat lunak, dan dipakai oleh Android. Kemudian yang ke-13 ada pada tahun 1995, PHP oleh Rasmus Lerdorf diciptakan awalnya untuk membuat halaman web yang dinamik. PHP juga open source, sering digunakan untuk membuat atau mempertahankan kedinamisan halaman web, dipakai oleh Facebook, Wikipedia, Digg, WordPress, dan Joomla. Kemudian pada tahun 1996, JavaScript oleh Brendan Eich diciptakan untuk mengekstensi fungsi halaman web. Sering digunakan untuk mengembangkan web dinamis, dokumen PDF, web browser, dan widget dari desktop. Dipakai oleh Gmail, Adobe Photoshop, dan Mozilla Firefox. Kemudian yang ke-15, pada tahun sekarang, evolusi bahasa pemrograman masih berjalan di dunia industri maupun riset. Beberapa tren seperti satu, meningkatkan dukungan untuk pemrograman fungsional dalam bahasa mainstream yang digunakan untuk komersial, termasuk pemrograman fungsional murni agar membuat kode menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, membangun untuk mendukung pemrograman yang kongruent dan terdistribusi. Kemudian yang ketiga, integrasi dengan database seperti XML. Kemudian yang keempat, riset untuk bahasa pemrograman komputasi dan kuantum. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Yang ke-1 ada assembler. Mengubah kode sumber yang ditulis dalam bahasa assembly menjadi kode mesin dan kemudian kode mesin tersebut dijalankan oleh komputer gas GNU adalah contoh assembler yang digunakan untuk merakit sistem operasi GNU dan kernel Linux dan berbagai perangkat lunak lainnya. Pada output assembler adalah kode mesin yang dapat ditemukan kembali yang dihasilkan oleh assembler diwakili oleh kode biner. Ketika dikompil lebih kecil ukuran, maka lebih efisien dan hemat memori. Kemudian lebih cepat dieksekusi, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Kemudian yang kedua ada kompilator. Jika hendak menjalankan program, hasil compiler dapat dilakukan tanpa butuh shortcut. Pembuatan kode yang bisa dijalankan mesin dilakukan dalam dua tahap terpisah, yaitu parsing atau pembuatan kode objek dan linking, penggabungan kode objek dengan library.
menggunakan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library demi menghasilkan suatu kode yang bisa dijalankan oleh mesin. Bisa dilakukan optimasi dan peningkatkan kualitas kode yang bisa dijalankan. Kemudian yang ketiga ada interpreter. Jika hendak dilakukan program interpreter butuh source code, maka pembuatan kode yang dijalankan mesin dilakukan dalam satu proses, tidak terpisah. Dan juga tidak dibutuhkan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library. Tidak bisa dilakukan optimasi atau peningkatan kualitas video. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.